Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat, hebat. Ketemu lagi di channel MF TV. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Bagi yang belum subscribe, untuk klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Pembelajaran yang kelima. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kita jawab soal berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Kita jawab bersama-sama. Agar belajar dengan nyaman, siswa perlu yang pertama ruang yang rapi, bersih, ruangan yang jauh dari keramaian, ruangan yang memiliki penerangan dan sirkulasi yang cukup. Kemudian soal yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Jawabannya, agar belajar dengan nyaman, sekolah perlu menyediakan ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, dan energi listrik untuk keperluan belajar. Soal yang ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kewajiban siswa terhadap sarana sekolah adalah menjaga dan merawatnya dengan baik. Kemudian yang keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Jawabannya untuk menyalakan lampu, menghidupkan bel sekolah, menghidupkan komputer bagi para guru yang bekerja dengan komputer. Soal yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Kita jawab contoh perubahan energi antara lain saat menyetrika, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian saat menyalakan kipas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Kita lanjutkan. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai, berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Nah, terlihat pada gambar yang pertama Edo menghambur-hamburkan air, sedangkan selanjutnya yang Udin mematikan keran air. Jadi, yang Edo kita silang dan yang Udin kita centang. Selanjutnya ada 2 orang anak sedang membersihkan kaca kelas dan ada gambar ruangan kelas kosong yang kipas anginnya menyala. Jadi yang kita silang dan yang kita centang adalah gambar 2 anak yang membersihkan kaca kelas kita centang dan kelas kosong yang kipas anginnya menyala kita silang. Kita lanjutkan lagi.
Gambar berikutnya ada anak yang mencoret-coret papan tulis dan ada anak yang menyiram tanaman. Jadi yang kita silang adalah yang mencoret-coret papan tulis dan kita centang yang menyiram tanaman. Kita lanjutkan materinya. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kita jawab bersama-sama. Kewajiban menggunakan energi di rumah, yang pertama menggunakan energi dengan bijak atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber-sumber energi yang ada. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, menyiapkan sarapan. Jadi mulai 05.45 selesai 6.15. Mulai pukul 5.45 selesai pukul 6.15. Jadi lamanya menyiapkan sarapan adalah 06.15 dikurangi 05.45. 06.15-nya ini harus kita rubah ya. Kita kurangi 1 jam dan kita tambahkan ke 15-nya ya, 6-nya kita kurangi 1 dan kita tambahkan 15, jadi menjadi 0575. Jadi berasal dari 60 tambah 15 ya, 75 itu ya. Kemudian kita kurangkan 75 kurangi 4, 5, 30, 5 kurangi 5, 0. Jadi lamanya menyiapkan sarapan adalah 30 menit. Kemudian perjalanan ke sekolah mulai 06.20 selesai 06.45. Seperti tadi caranya. Kita tulis 06.45 dikurangi 06.20. Nah, kalau seperti ini langsung kita kurangkan saja ya. Karena angka yang di atas besar. 45 kurangi 20, 25. 6 kurangi 6, 0. Jadi lamanya perjalanan ke sekolah adalah 25 menit. Kemudian kursus bahasa Inggris mulai pukul 15.30 selesai pukul 17.00. Jadi lama kursus bahasa Inggris adalah, kita tulis 17.00, kita kurangkan dengan 15.30. 17.00 kita rubah dulu seperti biasa. 7-nya kita kurang 1 jam, berubah menjadi 16.60 dan kita kurangi 15.30, hasilnya adalah 60 kurangi 30, 30, 16 dikurangi 15, 1. Jadi lama kursus bahasa Inggris adalah 1 jam 30 menit. Kemudian mengerjakan PR. Dari pukul 19.30 sampai pukul 21.00. Kita kurangkan seperti tadi. 21.00 dikurangi 19.30. 21.00 kita rubah. Di mana angka 1 kita ambil ya menjadi 1 jam. Nah, 1 jamnya kita tambahkan ke belakangnya menjadi 20.60 dikurangi 19.30, hasilnya adalah 60 dikurangi 30 sama dengan 30, 20 kurangi 19 sama dengan 1. Jadi lama mengerjakan PR adalah 1 jam 30 menit. Kemudian istirahat malam pukul 21.30 sampai pukul 5.00. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan yang kemarin ya. Kita hitung dulu, satu hari itu 24 jam. Jadi 24 dikurangi 21, 30.
Hasilnya adalah seperti tadi, kita rubah dulu 2400 dirubah menjadi, ada yang masih ingat? Ya, menjadi 2360, kemudian dikurangi 2130. Hasilnya adalah 60 dikurangi 30, itu 30, dan 23 dikurangi 21 sama dengan 2. Jadi dari pukul 21.30 sampai pukul 24.00 itu 2 jam 30 menit. Kemudian kita hitung dari pukul 24.00 sampai pukul 5 itu 5 jam. Kita jumlahkan sama dengan 7 jam 30 menit. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Istirahat malam ya. Kegiatan manakah yang paling singkat? Ya, perjalanan ke sekolah. Kita lanjutkan pembelajaran yang ke-6. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita jawab bersama-sama. Sebagai berikut. Nah, ini tabelnya sudah kami buatkan. Yang pertama, menyalakan lampu kamar tidur. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berangkat ke sekolah naik sepeda. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kita lanjutkan. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang lengkapi tabel berikut, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama teman. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nah, ini hasil diskusi kita. Haknya mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Maka kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Maka kewajibannya membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Kemudian menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Kewajibannya membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Yang keempat, menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruang kelas. Maka kewajibannya adalah merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Maka kewajibannya menggunakan dan merawatnya dengan baik. Selanjutnya,
Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut, kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Kita jawab bersama-sama ya, anak-anak. Nomor 1, hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.30 sampai pukul 05.00. Pada hari Senin, ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.45 sampai dengan pukul 06.15. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, ini kita jawab bersama-sama pada hari Minggu dan hari Senin ya. Untuk hari Minggu, dari 04.30 ya sampai 05, jadi 05.00 kita kurangkan dengan 04.30. Ingat 05.00-nya harus kita rubah dulu menjadi 04.60, baru kita kurangkan dengan 04.30, maka hasilnya 60 dikurangi 30 itu adalah 30 dan 4 dikurangi 4 0, jadi hari Minggu menyala 30 menit ya. Kemudian untuk hari Senin mulai 04.45 sampai 06.15, jadi kita harus kurangkan 06.15 yang besar, kita kurangi yang kecil 04.45. Nah, karena pengurangannya yang menitnya itu 45, sedangkan yang atas 15, maka kita rubah dulu 06.15-nya menjadi 05.75. Ya, kita kurangkan 04.45. Jadi 75 dikurangi 45, 30, 5 kurangi 4, 1. Jadi hari Senin itu lama menyalanya 1 jam 30 menit. Jadi hari Senin ibu menyalakan mesin air lebih lama ya. Kemudian yang kedua, ketika pulang sekolah Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Seperti tadi ya, kita hitung yang pertama. Yang siang hari itu kita kurangkan 14.30, kita kurangi 13.30, hasilnya 30 kurangi 30 0, 14 kurangi 13 1. Jadi siang hari si Fahmi ini membaca selama 1 jam ya. Kemudian sore hari 17.30 kita kurangi dengan 17.00. 30 kurangi 0 sama dengan 30, 17 kurangi 17 0. Jadi Fahmi pada sore hari membaca cerita selama 30 menit. Jadi yang lebih lama Fahmi membaca paling lama saat siang hari 1 jam ya. Kemudian yang ketiga, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 06.30 sampai 07.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Nah, ini yang lebih singkat ya, anak-anak. Yang ditanyakan yang lebih singkat yang mana nih? Mencuci atau menyetrika? Kita hitung. Mencuci tadi 07.15 kita kurangi dengan 06.30. Ingat 07.15-nya harus kita rubah dulu ya. 7-nya dikurangi 1 jam menjadi 60. 60 ditambah 15 jadi 75. Artinya menjadi 0675. Baru kita kurangi dengan 0630. 75 dikurangi 30 hasilnya adalah 45. 6 kurangi 6 0. Jadi ibu mencuci selama 45
menit. Kemudian yang selanjutnya menyetrika. 15.30 kita kurangi dengan 14.00. Ini bisa langsung dikurangi. 30 kurangi 0, 30. 15 kurangi 14, 1. Jadi, Ibu menyetrika selama 1 jam 30 menit. Jadi, kegiatan yang lebih singkat adalah yang mencuci. Kenapa? Karena 45 menit. Selanjutnya, yang keempat, Ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 05.30 sampai 05.45. Setelah itu, Ibu menyiapkan roti panggang dan susu pukul 05.55. Sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan Ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Kita jawab bersama-sama. Menyiapkan nasi goreng. Jadi ya, 05.45 kita kurangi langsung dengan 05.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 5 kurangi 5, 0. Jadi, menyiapkan nasi goreng itu hanya selama 15 menit. Kemudian menyiapkan roti panggang dan susu ya. 05.55 dikurangi 05.45. Hasilnya adalah 55 kurangi 45, 10. 5 kurangi 5, 0. Jadi menyiapkan roti panggang hanya selama 10 menit. Jadi kegiatan yang lebih lama adalah menyiapkan nasi goreng. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.